bagaikan diriku selalu ditimpa. Oh bunda, ada dan tiada, diri bukan salah, ada di dalam hatiku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, cowok santai semuanya. Ayo angkat gelas kalian, ngopi. Hari ini tuh tanggal 22 guys. Sebenarnya hari ini tuh public holiday guys ya, holidaynya kita. Cuma kadang majikan sama bos itu pada kerja, jadi biasanya itu kawun ganti hari ya guys ya. Nah kalian libur hari ini apa ganti hari apa nih guys? Aduh, buat kalian yang libur hari ini jangan lupa di luar dingin ya guys ya, pakai jaket, pakai baju yang cukup hangat, jaga kesehatan. Kalian tahu nggak tanggal 22 itu apa coba? Hari Ibu guys. Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu semuanya. Sarange buat kalian nih para ibu-ibu pejuang tangguh yang menjadi PMI Hong Kong. Semoga lelah kalian, keringat kalian untuk masa depan anak, memperjuangkan keluarga, pencari nafkah. Kalian keren, kalian hebat. Nah, kali ini Yatisam Official pengen bercerita salah satu pengalaman dari PMI Hong Kong ya guys ya. Dia juga seorang ibu, seorang istri, dan menjadi PMI Hong Kong untuk memperjuangkan masa depan anaknya guys ya. Mungkin hari ini saya bercerita nggak sedih-sedih nih guys, tapi semoga cerita saya ini menjadikan motivasi buat kalian yang takut datang ke Hong Kong atau yang lagi galau. Semoga kisah ini memberikan spirit lebih ya guys ya untuk kita. Yuk, jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya guys ya. Kita sebut aja PMI ini namanya Mbak Na. Mbak Na ini dulu ex Saudi guys. Nah, dia ini bercerita sama saya dulu di Saudi itu dia 5 tahun guys. Nah, dia ini pulanglah ke Indonesia dan nggak menghasilkan apa-apa dari Saudi itu guys. Nah, dia memiliki suami dan umurnya itu 22 waktu itu guys. Pulang dari Saudi itu umurnya 22, ya masih muda ya. Jadi belum punya anak waktu itu. Nah, singkat cerita, Mbak Na ini memiliki masalah ya guys ya, memiliki problem di rumah nih, problem dengan keluarganya, problem dengan lingkungannya. Karena apa? Karena yang pertama faktor ekonomi yang jelas ya guys ya. Nah kebetulan Mbak Na ini melahirkanlah seorang putra guys. Akhirnya Mbak Na ini menjadi seorang ibu muda ya guys ya. Nah saat menghadapi problematik ekonomi ya guys ya, dimana suaminya juga waktu itu ya bekerja sih, cuma ya masih kurang ya guys ya, dijauhi tuh guys. Mbak Na itu keluarganya tuh menjauh. Karena apa? Karena Mbak Na ini suka pinjam uang untuk memenuhi ekonomi yang kurang. Akhirnya setelah rundingan nih sama suaminya, minta izin baik-baik. Nah bagaimana tuh dengan anaknya? Sekarang itu umur 2 tahun waktu Mbak Na belum ke Hong Kong ya guys ya. Nah 2 tahun ini kan udah lagi aktif-aktifnya ya guys ya, apalagi minum susu kan harus seorang anak. Akhirnya Mbak Na ini ngomong baik-baik lah sama suami, bolehkan saya pergi ke Hong Kong, ke luar negeri lagi untuk masa depan anak kita. Ya suaminya apa kata ya guys ya, karena penghasilan juga nggak terlalu banyak, hutang juga menumpuk, dijauhi keluarga, otomatis suaminya hanya bisa meridoi Mbak Na ini untuk pergilah ke Hong Kong. Nah akhirnya Mbak Na ini masuklah ke PT dan nyampe tuh di Hong Kong. 2016 Mbak Na ini sampai guys ke Hong Kong. Akhirnya Mbak Na ini kontrak kerjanya menjaga 2 anak. Yang pertama umurnya 2 tahun dan yang keduanya umur 4 tahun. Nah disitu ada Dadai dan Singsang. Mbak Na ini waktu terbang ke Hong Kong itu ya perkiraan umur 23-24 lah guys. Akhirnya Mbak Na ini pergi ke Hong Kong meninggalkan suami dan anaknya yang masih berumur 2 tahun guys. Nah singkat cerita, masuklah Mbak Na ini, deret kopernya tuh masuk ke dalam kamarnya. Diperhatikanlah, ini kamar kamu. Kebetulan waktu itu Mbak Na ini kan baru pertama kalinya pergi ke Hong Kong guys. Situasi Hong Kong ini sama nggak sih kayak Arab Saudi ya guys ya. Nah akhirnya masuklah ke kamar tuh, packing tuh koper-kopernya, baju-bajunya udah beresin. Nah di situ majikan laki-lakinya berbicara dengan Mbak Na ini menggunakan bahasa Inggris. Nah kebetulan dadanya itu nggak bisa bahasa Inggris guys, jadi pakai bahasa Kantonis. Jadi kan nggak nyambung sama Mbak Na ini. Mbak Na ini nggak ngerti bahasa Kantonis. Jadi setiap pekerjaan yang harus Mbak Na kerjakan itu melalui majikan laki-lakinya guys. Termasuk cara memandikan anak, bagaimana, cara mengelap rumah, bagaimana. Nah itu bagian suaminya tuh guys, yang ngasih tahu Mbak Na tentang jobnya. Nah singkat cerita, majikan ini masih muda, apalagi majikan perempuannya guys, masih muda lah. Entah ya cemburu atau apa, atau memiliki keterbelakangan mental, Mbak Na ini gak beruntung guys. Majikannya super pelit, itu majikan perempuannya. Kalau majikan laki-lakinya itu kan posisinya kerja, jadi ya kerja, anak-anaknya juga sekolah kan ya.
Kebetulan anaknya sekolah itu selalu membawa bekal nasi. Yang Mbak Na ini karena sudah berpengalaman di Saudi, otomatis lah untuk makanan anak mah bisa lah ya. Menghandle pekerjaan apapun bisa si Mbak Na ini. Baru bekerja 2 hari, bos perempuannya ini udah menunjukkan itikat yang watak sebenarnya guys. Dimana dia ini tipikal orang temperamental, suka marah-marah sama Mbak Na. Terus makanan pelit, masak yang dikasihkan ke Mbak Na itu yang udah expire guys, yang udah basi. Nah yang jadi gondoknya Mbak Na ini kalau makan siang, kalian tau nggak, bekal nasinya, nasi box anaknya yang sisa dari sekolah itu diberikan sama Mbak Na. Kalian mau nggak? Ya kalau punya anak kita sendiri sih ya nggak jadi masalah ya guys ya. Nah ini anak orang udah nyemak-nyemak nasinya. Akhirnya Mbak Na ini masih bersabar lah waktu itu ya, antara mau makan atau enggak ya guys ya. Kalau nggak makan ya kelaparan juga. Posisinya kan Mbak Na juga baru kerja guys, belum punya gaji untuk beli makanan sendiri. Terus guys, kalau misalkan dikasih makan, itu makanan sisa, segala sesuatu yang ada di kulkas nggak boleh itu. Kayak misalkan ayam itu jarang itu makan ayam itu, bahkan nggak pernah itu si Mbak Na itu dikasih daging itu. 2016 loh guys, masih ada aja majikan yang kayak gitu. Nah makan mie, kamu tau nggak makan mie nih ya, 1 hari itu boleh cuma 1 bungkus. Nah yang lucu laginya, kopi Nescafe itu ya, nah itu tuh 1 minggu itu cuma 3 saset. Bayangin aja kalian seberapa pelit majikannya Mbak Na ini. Padahal ya majikannya kan kerja ya, maksudnya dari segi rumah juga kan, rumahnya juga bagus lah, bersih, anak-anaknya juga sekolah. Masa iya memperlakukan cecenya kayak gitu ya. Sedangkan pekerjaan diandalkan semua ke Mbak Na guys. Nah Mbak Na ini kan tugasnya itu kan udah ini karena memang udah berpengalaman ya Mbak Na ini. Kalau misalkan soal pekerjaan, Mbak Nanya sendiri juga bilang kalau soal pekerjaan sih beres kak, yang penting jangan banyak cincong gitu. Nah ini kan masalahnya banyak cincong nih majikan perempuannya, karena mungkin terlalu nggak ada kerjaan kali di rumahnya guys. Akhirnya Mbak Na ini mandiin anak-anak nih, udah selesai. Nah kadang kalau misalkan majikan laki-lakinya pulang nih, selalu ngomong sama Mbak Na ini pakai bahasa Inggris. Mungkin ya, apa mungkin ya majikan perempuannya itu jealous ya, atau curiga kira-kira suami saya ngomong apa sih sama Cece. Kepo. Akhirnya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, jadinya jealous ya guys ya. Jadinya kan marah-marah sendiri ya. Kalian bukan nih tipikal orang yang protektif. Jangan ya guys ya. Nah singkat cerita guys, Mbak Na ini kan sudah nih selesai mandi malam nih guys, udah waktunya tidur. Ini waktu kerjanya nih masih beberapa hari nih guys di rumah majikan nih. Akhirnya udah mandi nih, udah bersih, udah wangi, udah mau tidur nih Mbak Na nih. Digedok coba guys sama majikan perempuannya. Tok 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 tok. Cece lehoim hoya pongo sailang he. Gila nggak? Habis mandi malam, udah bersih, udah mau tarik selimut, disuruh bersihin AC jam 10 malam. Gila nggak sih? Ini sebenarnya majikan psiko atau gimana sih? Maksudnya tuh ya, kenapa nggak dari siang gitu nyuruhnya? Kan menyebalkan ya. Nah bukan sehari itu aja, besoknya diulangin lagi. Ada aja yang disuruh setelah mandi. Ini kan majikan ini memang bener cari gara-gara ya. Nah akhirnya pas mau 1 minggu nih, Mbak Na ini mau libur kan. Nah si majikan perempuannya ini ngomong, Cece kamu besok boleh libur deh, gak apa-apa. Ya udah kan ya, Mbak Na juga dalam hati ya, meskipun gak punya uang ya nantilah cari teman satu PT, bisa lah numpang-numpang atau enggak dia, yang penting dia bisa refresh lah di bawah apartemen, mungkin duduk-duduk aja meskipun gak punya uang ya guys ya. Mbak Na ini kalau disuruh libur ya libur. Akhirnya Mbak Na ini kan udah tuh tidur jam 7 pagi, udah diketok-ketok itu pintu. Tok, Cece kenapa kamu itu belum bangun? Lah kan katanya disuruh libur ya, ini disuruh bangun jam 7. Akhirnya Mbak Nani ngomong lah sama majikannya, kok saya disuruh bangun, kan ini libur saya. Jangan libur, kamu kerja deh. Coba kalian nih kalian gak dikasih libur aja ngambek. Nah pada waktu itu Mbak Na kayak gitu guys, udah besoknya disuruh libur malah disuruh kerja. Ya mau gak mau ya, karena Mbak Na juga gak punya uang, ya udahlah saya kerja aja. Akhirnya Mbak Nani ngalah lagi guys, kerjalah. Nah udah kerja tuh, ya tetap aja kayak gitu. Pokoknya nih ya, segala makanan yang ada di meja makan semuanya tuh dia itu bisa ngitung guys, apa aja nih yang hilang atau apa. Dalam hati Mbak Na juga nggak mau banget saya makan makanan kamu. Ya memang Mbak Na ini tipikal orang yang berani juga sih sebenarnya, cuma karena waktu itu kan memang non ya guys ya, belum pernah ke Hongkong, jadi ya masih beradaptasi lah. Mbak Na ini masih disabar-sabarin tuh guys. Nah udah nih keesokan harinya, yang jadi sinting laginya, Mbak Na ini kan lagi kerja tuh di dapur, ya biasa lagi beres-beres lah. Nah majikan perempuannya ini dari kamar teriak-teriak, Cece kamu tuh kerja itu jangan keras-keras, coba ganggu saya tidur aja. Dalam hati, ini nih posisi dapur sama kamarnya itu jauh. Dari mana bunyinya keras gitu? Atau mungkin ada setan yang membisiki telinganya majikan.
Kan aneh ya majikan kayak gitu ya, kok ada gitu majikan. Ya memang sih guys, banyak kayak gitu, termasuknya Mbak Nani nggak beruntung. Akhirnya nih ya, Mbak Nani udah bertekad nih dalam hati, saya di sini udah 2 minggu diperlakukan kayak bukan manusia, dikasih makan makanan sisa, apalagi nyemak nasi box bekas anak sekolah. Udah ngopi aja nggak dikasih, air minum aja dijatah, semuanya saya ini manusia atau apa? Kalau misalkan memang nggak butuh tenaga Cece yang ngomong gitu, jangan diginikan. Akhirnya Mbak Nana ini semalaman nih berpikir, saya besok harus ngomong sama bos laki-laki saya harus ngomong, apapun keputusannya saya nggak mau kerja lagi. Akhirnya begitu guys. Akhirnya besok pagi nih, istrinya nih masih tidur, nah sernya nih keluar dari kamar, langsung tuh dicepat sama Mbak Nana yang udah geret koper. Mbak Nana ini mau kemana Mbak? Akhirnya ngomong sama sernya itu, "Ser, maaf ya ser, saya sudah nggak betah nih kerja di sini." "Loh Cece, kenapa kamu mau bawa koper? Bukannya kamu itu happy?" katanya. "Happy pala lu." Akhirnya Mbak Nana ini, "Saya mau pulang ke agent ser, saya udah nggak mau kerja di sini, nanti dulu." Si istrinya tuh kaget kan ya, dari kamar nih langsung kenapa pala lu. Akhirnya, kenapa Cece kamu mau kemana? Sok-sokan. Akhirnya, "Saya mau pulang aja ke agent." Mbak Nana ini udah mantep nih, pokoknya saya mau pulang ke agent, nanti dulu kita bicarakan baik-baik, kata majikan laki-lakinya. Majikan perempuannya juga udah sedikit takut tuh guys. Akhirnya Mbak Nana ini kekeh, "Saya nggak mau, udah saya bodoh banget, masih potongan-potongan, nanti mau jual apa di Indonesia kalau misalkan memang Mbak Nana ini harus pulang lagi ke Indonesia, karena memang nggak kuat di situ, nanti mati berdiri," katanya, "nggak makan." Akhirnya pulanglah, diantar sama sernya itu. Ya udah yuk kita ke agent dulu," katanya. Memang sernya ini sabar kali ya, memang jodoh kali ya guys ya, kalau wanitanya kayak gitu laki-lakinya sabar. Akhirnya berangkatlah mereka ini ke agency. Nah agensinya itu waktu itu masih ngerayu tuh Mbak Nana, "Sabar dulu deh, mungkin masih pertama." Dalam hati Mbak Nana, "Udah nggak apa-apa kalau misalkan memang iya saya harus pulang ke Indonesia, nggak apa-apa, kamu kan masih potongan, udah nggak apa-apa, nanti saya jual apa di Indonesia, yang penting nanti saya bayar deh potongannya, ketimbang saya tidak dimanusiakan di sini," katanya. Mbak Nana ini gaya aja nih, padahal dalam hati nggak ada tuh yang buat dijual. Mbak Nana aja kesini aja dalam kesulitan ya guys ya, belum bayar hutang, belum ngurus ini ya, tapi kekuatan Mbak Nana ini ternyata tidak diduga-duga menjadikan keberuntungan. Nah, majikan perempuannya nih guys, nangis drama tuh guys di depan agensi. Ngomong tuh kalau misalkan, "Aduh, tolong dong, Cece-nya itu balik lagi." Mbak Nana ini tetap kekeh guys, nggak mau balik lagi. "Saya nggak mau, pokoknya saya nggak mau balik lagi ke rumah itu." Ya mau nggak mau, ya menyerah lah majikannya. Ya sudah, akhirnya Mbak Nana putus kontrak lah dengan majikan Sinting itu guys. Nah keberuntungannya di mana? Keberuntungannya guys, di saat Mbak Nana ini memiliki cita-cita yang mulia, pergi ke Hong Kong demi keluarga, demi masa depan anak, perjuangan seorang ibu, pasti Allah juga meridhoi dan mengijabah guys ya. Ternyata di situ ada nenek-nenek yang umurnya sekitar 80 tahun sedang mencari Cece juga dan menyaksikan tuh kejadian itu. Akhirnya diam-diam nih nenek nih curi-curi pandang guys, ngomonglah sama Mbak Nana. Neneknya itu bisa bahasa Inggris loh guys. Akhirnya, "Kenapa kamu putus kontrak?" katanya kayak gitu. Dijelaskan lah, Mbak Nana ini curhat ya guys, saking keselnya hati nih ngadepin majikan gila kayak gitu. Akhirnya curhat, terus neneknya itu, "Ya udah kamu mau nggak ikut sama saya?" Waktu itu 2016, belum pandemi guys, jadi masih bisa tunggu visa di Hong Kong. Nah akhirnya Mbak Nana ini ya karena mau kerja guys ya jadi oke aja. Akhirnya guys, pada hari itu juga tanda tangan kontrak baru. Wih keren, Mbak Nana udah berani, selama benar ya guys ya, Allah juga ridho tuh. Akhirnya tanda tanganlah kontrak dengan nenek itu guys. Tidak diduga-duga pertemuannya itu pandangan pertama. Nah akhirnya Mbak Nana ini kerjalah di Taiwan dengan nenek-nenek itu ya, 80. Dan sampai sekarang berjalan mau hampir 7 tahun. Keren ya, 7 tahun. Dan dia bercerita, "Kak, saya bersyukur sekali ikut dengan nenek ini. Nenek ini nih kaya raya, maksudnya soal uang, soal makanan. Yang tadi tuh dikasih kopi 1 minggu 3 saset, sekarang brol-brolan, terserah kamu mau ngopi 7 gelas silahkan." Intinya nggak berhitungan soal makanan. Yang penting Mbak Nana ini tetap stay dengan nenek itu guys, udah sayang neneknya. Nah pada akhirnya pas mau selesai finish kontrak, Mbak Nana ini selalu dirayu nih sama neneknya, "Saya kasih long service dulu deh biar kamu balik lagi ke sini." Akhirnya guys, sebenarnya ya hitungan long service itu kan belum keluar, tapi neneknya ini udah DP ini Mbak Nana ini $10.000 Hong Kong untuk pembayaran long service. Masya Allah ya guys ya, subhanallah nih Mbak Nana ini. Nah saya ngomong nih sama Mbak Nana nih, doanya gimana untuk mendapatkan majikan yang seperti itu dan menjadi beruntung. Ternyata doanya simpel aja guys. Mbak Nana ini hanya untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang memiliki masa depan,
guys, nggak apa-apa kak, saya di sini kerja mati-matian, yang penting anak saya bisa sekolah, bisa mbaknya juga bayar hutang, dan sekarang alhamdulillah tidak memiliki hutang bank di Hong Kong dan semuanya baik-baik. Bahkan saudaranya yang menjauh-jauh sekarang mendekat. Tapi bagus juga nih Mbak Nah, saya itu nggak dendam kak dengan mereka. Bahkan sekarang saya udah bisa meminjamkan sedikit demi sedikit untuk membantu mereka. Masya Allah ya guys ya, di balik keberuntungan kita selalu memberi orang, ya rezeki kita juga akan terus mengalir. Oke guys, nih kisahnya Mbak Nah ini perlu nih kita contoh untuk semangat nih menjadi PMI Hong Kong, nggak selamanya sedih juga. Ini buktinya Mbak Nah dengan tekad berani nih menghadapi majikan yang sinting, akhirnya bertemu dengan majikan yang baik. Kasus ini sebenarnya banyak di luar sana guys, termasuk kalian mungkin yang tadinya mendapatkan majikan yang nggak bener, disayang lagi dengan majikan yang baru, bahkan bertahun-tahun betah di Hong Kong ya guys ya. Gimana majikan kalian yang beruntung nih? Semoga kalian selalu beruntung ya guys ya. Nah, tapi saya berpesan, kalau misalkan kalian diberikan keberuntungan, jangan lupa berbagi kebahagiaan dengan orang lain biar kita selalu merasa bahagia. Oke, buat semuanya hati-hati ya guys ya. Sekali lagi nih, Yat Isam Official mengucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang keren nih, para PMI Hong Kong. Perjuangan kalian, keringat kalian, lelah kalian, meskipun kadang kita mengeluarkan air mata ya guys ya saat kita bekerja, menahan rindu, ingin peluk anak, ingin kumpul dengan keluarga, kita tahan. Kadang kita membagi perasaan kita, mental kita menghadapi capeknya kerja, yang kita tutupi dari keluarga hanya untuk masa depan keluarga ya guys ya. Untuk itu saya mendoakan hati-hati ibu-ibu nih di luar sana yang lagi sedih, yang lagi rindu sama keluarganya, tetap semangat, jangan patah jangan pantang menyerah ya guys ya. Ingat, indah pada waktunya itu semoga bukan hanya sekedar kalimat ya guys ya. Insya Allah besok kalian akan kumpul dengan keluarga, memeluk anak lagi, dan suatu hari anak kalian akan mengucapkan terima kasih mama sudah menjadi mama terbaik. Sarang ya, see you next video, bye bye.